Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Bertemu lagi dengan saya Ismail Febrianti dengan NIM 2008834 dari kelas 4C PGSD Universitas Pendidikan Indonesia, Kampus Purwakarta. Nah, di video ini saya mengajar kelas 5 SD dengan tema 7 yaitu peristiwa dalam kehidupan. Subtema 1, peristiwa kebangsaan masa penjajahan, pembelajaran yang ketiga dengan fokus pembelajarannya yaitu pendidikan kewarganegaraan atau PKN. Baik, langsung saja kita simak videonya yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Gimana nih kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah ya, semoga anak-anak dalam keadaan sehat ya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ya, Ibu meminta ketua kelas nih untuk memimpin teman-temannya untuk berdoa di pertemuan kali ini. Baik, alhamdulillah kita sudah berdoa bersama-sama. Semoga pembelajaran pada pertemuan kali ini diberikan kelancaran ya. Amin. Baik, untuk selanjutnya Ibu akan mendata siapa saja nih ya yang sudah hadir di ruang Zoom meeting ini. Dan nanti apabila nama-nama kalian dipanggil, boleh nih ya mengucapkan hadir Bu atau mengaktifkan fitur raise hand terlebih dahulu. Oke? Baik, yang pertama yaitu Aini Widya Apriliana. Apakah hadir? Ya, hadir ya. Yang kedua ada Aprianur. Ya, hadir. Yang ketiga ada Astria Febiola. Ya, hadir. Yang keempat ada Ayu Kumala. Ya. Yang kelima ada Depi Rapita. Oke. Yang keenam ada Devi Yuni Purwanti. Ya, hadir. Yang ketujuh ada Fajrul Rahman. Hadir. Yang ke-8 adalah Febri Aulia. Ya, 9 Silvi Paramita. Wulan Wahyuningsih. Oke, Muhammad Rafli Yanwar. Ya, dan yang terakhir ada Rizky Rivaldi Ramadan. Iya, alhamdulillah ya semuanya sudah ada di ruang Zoom meeting ini. Baik, pada mata pelajaran sebelumnya kita telah membahas mengenai sistem tanah paksa pemerintah kolonial Belanda. Nah, Ibu ingin tahu nih ya, anak-anak masih ingat nggak sih sistem tanah paksa pertama kali diperkenalkan di wilayah mana nih? Gimana? Ada yang masih ingat nggak sih? Oh ya, di sini Rizky ya, gimana Rizky? Ya betul ya, jadi sistem tanam paksa pertama kali diperkenalkan itu di wilayah Jawa. Ya, sistem tanam paksa ini sangatlah membuat rakyat Indonesia menjadi sengsara. Karena apa? Karena dalam pelaksanaan sistem tanam paksa ini banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh kolonial Belanda. Nah, karena banyaknya penyimpangan-penyimpangan yang terjadi, sehingga timbul aksi penentangan. Dan salah satu tokoh yang mengikuti aksi penentangan ini yaitu Douwe Dekker. Ya. Nah, aksi penentangan yang dilakukan Douwe Dekker ini yaitu apa? Ayo, ada yang ingat gak? Iya, jadi Douwe Dekker itu mengarang sebuah buku yang berjudul Max Havelaar. Yang isi dari buku ini yaitu mengenai pengajuan tuntutan pemerintah kolonial Belanda agar lebih memperhatikan kehidupan bangsa Indonesia. Karena apa? Karena kejayaan Belanda adalah hasil dari keringat rakyat Indonesia. Iya, pada sistem tanam paksa ini rakyat Indonesia yang lebih bekerja keras. Nah, tapi apa yang rakyat Indonesia dapat? Rakyat Indonesia hanya dapat kesengsaraan. Jadi tidak seimbang dengan kerja keras yang dikeluarkan oleh rakyat Indonesia. Baik, pada pertemuan kali ini kita masih membahas di tema 7 yaitu mengenai peristiwa dalam kehidupan. Subtema 1, peristiwa kebangsaan masa penjajahan.
Namun, fokus pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini yaitu Pendidikan Kewarganegaraan atau PKN. Jadi, pada pertemuan kali ini, Ibu berharap anak-anak itu mampu menyebutkan faktor-faktor yang membedakan suku bangsa satu dengan yang lainnya, lalu mampu mengidentifikasikan keragaman suku bangsa yang ada di Indonesia, dan mampu memahami keragaman suku bangsa yang ada di Indonesia. Nah, nanti kegiatan yang akan kita lakukan itu diantaranya ada diskusi, lalu ada sesi tanya jawab, dan terakhir ada penugasan. Baik, sebelumnya Ibu mau nanya nih, anak-anak semua sudah menyiapkan buku tematiknya, buku tematik 7? Iya, kalau misalnya sudah, langsung saja ya kita buka buku tematik 7, subtema 1 pembelajaran ketiga. Coba buka halaman 38. Ya, di situ sudah ada bacaan mengenai keragaman sosial budaya di Indonesia dan faktor penyebab keragaman bangsa Indonesia. Nah, nanti Ibu akan meminta anak-anak untuk membacakan bacaan mengenai keragaman sosial budaya di Indonesia secara bergantian ya. Jadi jangan lupa untuk menyimak. Iya, alhamdulillah ya, semua anak-anak sudah membaca teks mengenai keragaman sosial budaya di Indonesia dan faktor penyebab keragaman bangsa di Indonesia secara bergantian. Untuk aktivitas berikutnya yang akan kita lalui yaitu ya, Ibu akan meminta anak-anak untuk menuliskan poin-poin penting dari apa yang telah kita baca tadi. Ya, jadi nanti anak-anak tuliskan kembali poin-poin pentingnya saja di buku catatan kalian. Oke, dapat dipahami? Iya, Ibu mau nanya nih ya. Kira-kira semuanya sudah selesai belum nih dalam merangkum atau menuliskan poin-poin penting dari bacaan yang kita baca tadi? Ya sudah ya. Masya Allah, hebat sekali ya anak-anak kelas 5 ini sudah selesai dalam menuliskan poin-poin penting dari bacaan yang telah kita baca tadi ya. Ya, untuk berikutnya mungkin Ibu akan sedikit membahas mengenai materi pada hari ini ya. Keragaman sosial budaya di Indonesia. Budaya merupakan segala sesuatu yang dihasilkan oleh akal budi manusia. Adapun wujud dari budaya yaitu berupa gagasan atau ide, misalnya kepercayaan. Nah, kepercayaan dari tiap-tiap daerah itu pasti berbeda-beda. Misalnya kepercayaan mengenai agama. Ada yang mayoritas agamanya Islam, ada yang mayoritas agamanya Hindu, dan lain sebagainya. Lalu, wujud budaya yang kedua yaitu berupa tindakan. Misalnya upacara adat dan seni pertunjukan. Ya, jadi seni pertunjukan dari setiap daerah yang ada di Indonesia pastilah berbeda-beda. Di antara misalnya Jawa Tengah dengan Jawa Barat, Jawa Tengah dengan Sumatera. Nah, kalau misalnya seni pertunjukan di daerah Jawa Tengah kita ketahui kan ada ya seni wayang kulit, lalu ada kuda lumping juga ya. Ya. Lalu untuk wujud budaya yang ketiga yaitu berupa benda. Misalnya saja pakaian adat dan senjata tradisional. Jadi setiap daerah memiliki budayanya masing-masing, memiliki pakaian adat dan senjatanya masing-masing. Kalau senjata dari Jawa Tengah kita tahu itu keris ya. Iya. Dan dari kebudayaan ini, kebudayaan dari setiap daerah ini merupakan suatu identitas dari daerah tersebut. Nah, kebudayaan juga sebagai pribadi, kebudayaan itu sebagai kepribadian dari suatu bangsa. Negara kita mengembangkan kebudayaan daerah dalam rangka memperkaya kebudayaan nasional. Hubungan antara keduanya, antara kebudayaan nasional dan kebudayaan daerah, yaitu karena kebudayaan nasional bersumber dari kebudayaan daerah. Ya, jadi kebudayaan nasional itu berisi mengenai kebudayaan-kebudayaan yang ada di
daerah yang ada di setiap daerah, atau bisa dibilang kebudayaan nasional itu gabungan dari kebudayaan yang ada di setiap daerah. Baik, selanjutnya yaitu mengenai faktor penyebab keragaman bangsa Indonesia. Indonesia merupakan negara kesatuan yang masyarakatnya majemuk. Bangsa Indonesia terdiri atas beberapa suku bangsa yang menyebar dari Sabang sampai Merauke. Jadi Indonesia itu memiliki banyak suku bangsa yang menyebar dari Sabang sampai Merauke. Sehingga banyaknya suku bangsa ini yang menjadikan Indonesia itu kaya akan keragaman kebudayaannya. Baik, selanjutnya ya, mengenai faktor penyebab keragaman bangsa Indonesia. Di sini telah dituliskan faktor yang pertama yaitu mengenai faktor keturunan. Nah, faktor keturunan ini dibedakan lagi menjadi dua. Ada faktor ras di Indonesia, ada faktor keturunan suku di Indonesia. Yang pertama, kita akan membahas mengenai ras di Indonesia ya. Berdasarkan ciri-ciri fisiknya, masyarakat Indonesia dapat dibedakan menjadi 4 kelompok ras sebagai berikut. Yang pertama, ada kelompok ras Papua Melanesioid yang terdapat di Papua atau Pulau Aru dan juga di Pulau Kai. Lalu yang kedua, ada kelompok ras Negroid. Nah, kelompok atau orang-orang yang termasuk dalam ras Negroid ini diantaranya ada orang Semang di Semenanjung Malaka, orang Mikopsi di Kepulauan Andaman. Lalu yang ketiga ada kelompok ras Bedoid yang meliputi orang Sakai di Siak Riau, orang Kubu di Sumatera Selatan dan juga Jambi. Lalu ada orang Tomuna di Pulau Muna, lalu ada orang Enggano di Pulau Enggano dan orang Mentawai di Kepulauan Mentawai. Lalu yang keempat yaitu kelompok ras Melayu Mongoloid yang dibedakan menjadi dua golongan. Golongan yang pertama yaitu ras Proto Melayu atau bisa disebut juga dengan Melayu tua. Ya, diantaranya yaitu suku Batak, suku Dayak, dan suku Toraja. Lalu yang kedua, di samping kelompok ras Melayu tua atau ras Proto Melayu, masyarakat Indonesia juga terdiri atas kelompok warga keturunan Cina atau ras Mongoloid, lalu warga keturunan Arab, Pakistan, India, ras Kaukasoid, dan sebagainya yang hidup berdampingan membaur menjadi warga negara Indonesia. Masyarakat Indonesia tidak mengenal superioritas suatu ras dan tidak menganut paham rasionalisme. Ya, di buku sudah ada gambar ya mengenai orang-orang dari ras khusus, ras Kaukasoid, lalu ada ras Mongoloid dan ras Negroid. Ya, dan kebanyakan gitu ya, kalau misalnya ras yang ada di Indonesia mungkin termasuk ke dalam ras Mongoloid ya, berdasarkan dari gambar yang kita lihat ini. Selanjutnya yaitu mengenai suku di Indonesia. Masyarakat Indonesia itu majemuk, terdiri atas beberapa suku bangsa atau etnis. Tiap-tiap suku bangsa memiliki bangsa dan adat istiadat serta budaya yang berbeda-beda. Di suatu daerah mungkin terdapat beberapa suku. Ya betul ya, jadi dalam satu daerah itu tidak hanya terdiri dari satu suku, tetapi dari berbagai macam suku. Sebagai contoh, di Sumatera terdapat suku Aceh, suku Melayu, dan suku Batak. Lalu di Pulau Jawa terdapat suku Betawi, suku Sunda, suku Osing, dan juga suku Jawa. Nah, setelah kita membahas mengenai faktor keturunan, lalu di sini ada nih faktor penyebab keragaman bangsa Indonesia, yaitu ada perbedaan kondisi geografis. Nah, perbedaan kondisi geografis turut berdampak pada munculnya berbagai ragam mata pencaharian.
Misalnya saja perikanan, pertanian, kehutanan, dan juga perdagangan. Pada setiap bidang tersebut, mereka akan mengembangkan corak kebudayaan yang khas dan cocok dengan kondisi geografis lingkungan tempat tinggalnya. Ya, jadi misalnya ada orang yang bertempat tinggal di dekat pantai atau di dekat laut, pasti mata pencaharian mereka itu ya tidak jauh ya dengan pantai atau laut. Misalnya saja kita tahu tuh nelayan gitu ya, untuk mencari ikan. Lalu faktor penyebab keragaman bangsa Indonesia yang terakhir ini ada pengaruh kebudayaan luar. Bangsa Indonesia adalah contoh bangsa yang terbuka. Keterbukaan ini dapat dilihat dari besarnya pengaruh asing dalam membentuk keberagaman masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Pengaruh asing yang pertama ialah ketika orang-orang dari India, Cina, dan Arab kemudian disusul oleh orang-orang dari Eropa. Bangsa-bangsa tersebut datang dengan membawa kebudayaannya masing-masing. Oke, dari penjelasan yang telah Ibu sampaikan tadi, apakah dari anak-anak ada yang ingin bertanya? Jika ingin bertanya, boleh ya langsung disampaikan atau boleh nih ditulis di kolom chat Zoom ya. Oke, mungkin karena belum ada yang ingin bertanya, sekarang Ibu akan meminta mungkin beberapa anak ya untuk menyebutkan mengenai siapakah kamu, termasuk ras apakah kamu, lalu termasuk suku apakah kamu, lalu apa bahasa daerahmu, serta sebutkan satu kesenian yang menjadi ciri khas dari suku bangsamu. Oke, baik, untuk aktivitas berikutnya yaitu di sini Ibu sudah menyediakan sebuah games ya. Nanti anak-anak itu tinggal menebak siapakah aku ya. Ya, nanti Ibu akan menayangkan atau men-share screen PPT. Nah, di dalam PPT itu terdapat clue atau ciri dari sesuatu hal. Lalu nanti ada disertai gambar pendukung ya. Jadi nanti anak-anak tinggal menebak nih, kira-kira jawabannya apa ya. Di sini sudah ada clue yaitu aku adalah salah satu faktor penyebab keragaman bangsa yang ada di Indonesia. Yang kedua, aku berdampak pada munculnya berbagai ragam mata pencaharian. Misalnya saja pertanian, kehutanan, dan perdagangan. Lalu yang ketiga, masyarakat mengembangkan bidang mata pencaharianku dengan corak kebudayaan yang khas dan cocok sesuai dengan kondisi lingkungan tempat tinggal. Nah, di sini juga ada gambarnya ya, ada gambar mata pencaharian, pertanian, perdagangan, perkebunan, dan juga di sini ada perikanan. Kira-kira apa ya jawabannya? Ada yang tahu nggak nih? Aku adalah, nah di sini aku adalah salah satu faktor penyebab keragaman bangsa yang Indonesia. Nah, kira-kira faktor penyebab keragaman bangsa Indonesia yang mana nih ya? Iya betul ya, jadi akunya itu adalah perbedaan kondisi geografis. Baik, kita lanjut ke games yang kedua. Ya, di sini sudah ada clue-nya ya. Yang pertama, aku adalah salah satu suku yang ada di Indonesia. Salah satu suku nih ya yang ada di Indonesia. Lalu aku mendiami wilayah Papua. Aku memiliki rumah adat yang disebut rumah Jeu. Nah, di situ udah ada ya gambarnya, gambar rumah Jeu. Senjata sukuku yaitu tombak panah untuk berburu. Nah, kira-kira siapakah aku? Iya, jawabannya yaitu suku Asma. Lalu games yang ketiga, di sini cluenya yang pertama, aku adalah salah satu kelompok ras yang paling besar penyebarannya. Yang kedua, ciri-ciriku yaitu berkulit putih atau kuning. Yang ketiga, rambutku berwarna hitam dan juga lurus. Yang keempat, mataku sipit dan aku memiliki ukuran
tubuh yang cenderung kecil. Nah, aku siapa ya? Siapakah aku? Ya, lihat di poin 1, aku adalah salah satu kelompok ras. Nah, kira-kira ras apa ya? Ya, ternyata aku adalah ras Mongoloid. Iya, betul. Selanjutnya, apakah masih ada gamesnya? Wah, ternyata sudah tidak ada ya. Terima kasih. Oke, tadi kita sudah melakukan aktivitas mulai dari tanya jawab mengenai ras, suku, apa bahasa daerahnya, lalu menyebutkan satu kesenian, lalu dilanjut dengan games edukasi. Nah, sekarang Ibu masih memiliki pertanyaan nih, atau masih memiliki soal. Nah, soal ini diharapkan membantu anak-anak dalam memahami materi kita pada pertemuan kali ini. Baik, di sini sudah terlihat ya. Ya, Ibu memiliki soal teka-teki silang. Nah, dalam menjawab soal teka-teki silang ini dengan cara berkelompok, berdiskusi. Jadi nanti Ibu akan membuat beberapa kelompok, mungkin 4 kelompok ya. Nanti Ibu yang akan membagi kelompok 1 itu siapa saja, kelompok 2 itu siapa saja. Nah, nanti kalian bisa berdiskusi di room breakout yang telah Ibu buat ya. Nanti kalian masuk sesuai dengan kelompok berapa kalian. Oke, langsung saja kita bahas bersama-sama ya. Kita bahas yang pertama. Soal yang pertama, mendatar. Suku yang terletak di Pulau Bali. Jawaban kalian apa? Suku? Ya, betul, suku Bali. Wah, ternyata cukup ya, Bali. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua, menurun. Kepulauan letak suku Alifuru. Nah, kira-kira di kepulauan mana nih ya letak suku Alifuru? Iya, betul ya. Jadi suku Alifuru ini terletak di Kepulauan Maluku. Apakah cukup? Iya, ternyata cukup ya. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 3. Nomor 3, mendatar. Suku yang berada di Pulau Sulawesi dengan ciri khas baju bodo. Suku apa ya? Ya, suku Bugis. Wah, ya betul ya, suku Bugis. Lalu yang ini kita ke pertanyaan nomor 6, menurun. Populasi suku bangsa terbesar kedua setelah suku Jawa. Suku apakah? Iya, suku Sunda. Betul sekali. Suku Sunda. Ya, betul ya. Selanjutnya ke pertanyaan nomor 5. 5 mendatar ya. 5 mendatar di sini soalnya atau pertanyaannya, salah satu suku terbesar di Papua dengan rumah adat Jeu. Wah, tadi sepertinya sudah ada nih ya di games edukasi. Ingatkah? Ayo jawabannya. Iya betul, jawabannya suku Asmat ya. Lalu kita mau ke nomor 4 dulu atau ke nomor 10 nih? Nah, kita ke nomor 4 ya. Di kotak kedua di situ ada huruf A. Pertanyaan nomor 4, menurun. Populasi suku bangsa terbesar di Indonesia. Ayo, apa ya populasi suku bangsa terbesar di Indonesia? Iya betul ya. Jadi populasi suku bangsa terbesar di Indonesia yaitu suku Jawa. Lanjut kita ke pertanyaan nomor 10. Suku yang berada di pegunungan sebelah utara Provinsi Sulawesi Selatan. Suku apakah? Ya, betul ya, suku Toraja. Selanjutnya, sepertinya ini kita ke nomor 7. 7 mendatar. Di situ di
kolom 1, 2, 3, 4. Di kolom keempat sudah ada huruf A. Pertanyaannya, suku yang ada di Pulau Kalimantan dengan ciri khas rumah bentang. Suku apakah? Ya, betul ya, suku Dayak. Nah, ternyata cukup ya kolomnya. Lanjut kita ke pertanyaan nomor 8. Pertanyaan nomor 8 mana ini? 8 menurun. Suku yang mendiami wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Suku apakah? Ya, betul. Suku Betawi. Suku Betawi sudah. Lalu kita ke yang terakhir nih. Nomor 9. Pertanyaannya, salah satu suku yang berada di Pulau Sumatera yang sebagian besar mendiami Sumatera Barat. Nah, suku apakah aku? Suku apa ya? Ayo yang sesuai dengan kolomnya. Di situ ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 kolom. Dan kolom kedua diisi dengan huruf I. Apa? Betul sekali, yaitu suku Minang. Oke, kita beri tepuk tangan ya untuk kita semua karena telah berhasil dalam menyelesaikan teka-teki silang dan hasilnya yaitu sangat memuaskan. Oke, dan selanjutnya Ibu akan memberikan kalian sebuah tugas nih. Tugasnya yaitu membuat clipping mengenai keragaman suku bangsa yang ada di Indonesia. Jadi nanti isi clipping tersebut yaitu kalian mencari 3 suku yang ada di setiap pulau yang ada di Indonesia. Misalnya saja di Pulau Sumatera. Nah, kalian harus mencari nih suku apa saja yang ada di Pulau Sumatera. Sebutkan saja 3 ya. Begitupun untuk di Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, lalu Pulau Jawa, Pulau Bali dan Nusa Tenggara, dan yang terakhir Pulau Papua. Pulau Papua. Jadi nanti kalian tinggal menyebutkan saja 3 suku yang ada di setiap pulau gitu ya. Dan disertai dengan deskripsinya ya, disertai dengan misalnya ciri dari pulau tersebut, ciri dari suku bangsa tersebut, lalu atau mungkin kesenian dari suku bangsa tersebut, rumah adat dari suku bangsa tersebut ya. Tugas ini dikumpulkan pada pertemuan berikutnya melalui ketua kelas. Jadi nanti anak-anak mengumpulkan clippingnya terlebih dahulu ke ketua kelas. Nanti ketua kelas yang akan mengumpulkan ke sekolah dan kumpulkan di meja Bu Guru ya. Oke, dapat dipahami? Oke, setelah kita melakukan aktivitas dari pertemuan kali ini, Ibu akan menyimpulkan materi pada hari ini ya. Jadi, budaya merupakan segala sesuatu yang dihasilkan oleh akal budi manusia, dapat berupa gagasan atau ide, tindakan, dan juga benda. Nah, Indonesia itu memiliki keberagaman bangsa, suku, dan ras ya. Nah, faktor penyebab keragaman bangsa di Indonesia ini salah satunya yaitu karena faktor keturunan yang dibedakan menjadi 2. Ada faktor keturunan berdasarkan ras yang ada di Indonesia, ada juga faktor keturunan berdasarkan suku yang ada di Indonesia. Dan faktor penyebab keragaman bangsa di Indonesia yang kedua yaitu adanya perbedaan kondisi geografis. Lalu dilanjut dengan faktor yang ketiga, adanya pengaruh kebudayaan dari luar. Iya. Baik, itulah kesimpulan dari materi kita hari ini. Selanjutnya Ibu mau nanya nih, gimana sih perasaan kalian setelah mengikuti beberapa aktivitas pembelajaran di hari ini? Apakah sedih, ataukah senang, atau capek, atau semangat nih? Boleh nih ya, anak-anak mengaktifkan fitur emoticon atau reaction yang ada di Zoom ya, agar Ibu bisa melihat nih kira-kira
kira-kira perasaan kalian apa nih? Perasaan kalian itu sedang merasa senang, sedih, atau gembira, atau yang lainnya? Baik, cukup ya. Wah, sudah terlihat nih ya. Kalian itu ada yang merasa senang, ada yang merasa lelah, ada yang mungkin merasa sedih nih ya. Iya, ibu juga akan mengingatkan agar kalian itu mengerjakan tugas yang telah ibu berikan mengenai membuat sebuah clipping keragaman suku bangsa yang ada di Indonesia. Nah, nanti isi clipping itu anak-anak diminta untuk menyebutkan 3 suku bangsa yang ada di setiap pulau, baik itu Pulau Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Kepulauan Maluku, Pulau Bali dan Nusa Tenggara, dan pulau-pulau lainnya ya. Dikumpulkan pada pertemuan berikutnya, dikumpulkannya melalui ketua kelas. Nanti ketua kelas yang akan mengirimkan clipping dari teman-teman yang lain ke sekolah. Oke, dari sini adakah yang ingin bertanya, baik untuk materi kita hari ini ataupun untuk tugas nih? Baik, karena dirasa tidak ada yang akan bertanya, mungkin kita cukupkan ya. Ya, kita beranjak ke aktivitas berikutnya, yaitu sesi dokumentasi. Nah, yuk anak-anak yang kameranya masih off, bisa nih dinyalakan ya, agar ibu bisa melihat nih wajah-wajah cantik dan ganteng kalian. Baik, terima kasih ya untuk anak-anak kelas 5 yang sangat hebat sekali karena telah mengikuti pembelajaran ibu dari pagi sampai siang hari ini ya. Semoga anak-anak tetap semangat, jangan lupa mengerjakan tugas. Oke, mungkin sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Di sini biar ibu aja yang memimpin ya. Baik, kita doa bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Oke, baik, ibu tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Silahkan anak-anak boleh nih keluar dari Zoom meeting ini.